dia kita tengok ya, selagi dia, yang pertama guidance-nya adalah dia tidak boleh merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ya, itu satulah ya, itu kaidah yang penting. Kemudian tidak juga merubah prinsip-prinsip akidah. Yang kedua, kita kena tengok level orang juga. Kalau orang itu jauh dengan kita, nah, kalau kita sampai mengatakan hal itu, itu tak kenal. Tapi kalau itu rapat dengan kita boleh disclose juga. Ya, kita tengoklah kepada setakat mana kadar rapat dia. Kalau memang kita rapat sangat dengan kita, kadang kita boleh disclose juga. Ya, rahasia-rahasia hati kita, pandangan-pandangan kita, perasaan-perasaan kita, firasat-firasat kita. Macam suami dengan istri misalnya ya, tentulah ada sharing kat situ kan. Ya, ataupun anak dengan ibu misalkan, tentulah dia ada sharing, tetapi dia tetap statusnya adalah nasihat. Ya, dia jatuhnya adalah tetap sebagai nasihat. Ada yang tak boleh nak terima ya. Karena dia bukan hukum. Ya, dia statusnya adalah nasihat semata-mata. Ya. Hatta kita sendiri pun mungkin tidak mengamalkannya, tapi kalau nak mengamalkannya pun tidak mengapa. Ya. Ada seorang ulama namanya Abu Ubaid. Ya. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Ya, saya tahu hal ini karena saya buat tesis tentang dia ya, tentang Kitabul Amwal. Jadi di antara biografinya. Jadi Abu Ubaid ini sebenarnya dia lahir di Herat di Afghanistan. Ya, tapi dia lama di Baghdad, diperantau di Baghdad, kemudian menjadi qadhi di Tarsus ya, di Turki. Ya. Kemudian pergi kemana-mana lah ke dunia Islam dan akhirnya dia pergi haji ya. Pergi haji ke Makkah. Selesai haji, kemudian dia ingin kembali ke negerinya. Tapi sebelum kembali ke negerinya, dia sempat bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang sedang dikelilingi oleh ramai orang. Jadi orang-orang ramai yang mengelilingi Rasulullah ini, dia mengucapkan salam, ya, kemudian berjabat tangan, bersalaman dengan Rasulullah, ya, dan sebagainya. Jadi Abu Ubaid pun mendekati kumpulan itu, tetapi dihalangi oleh orang-orang yang mengelilingi Rasulullah. Kemudian Abu Ubaid bertanya, kenapa kamu menghalangi aku untuk memberi salam dan bersalaman dengan Rasulullah? Orang-orang ini kata, sebab kamu akan meninggalkan kota ini. Ya, dia di Makkah nih ya, sebab kamu akan meninggalkan kota ini. Ya, oke lah kata Abu Ubaid, ya, aku tak akan tinggalkan kota ini. Ya, jadi akhirnya orang ini pun memberi laluan dan Abu Ubaid pun ya, mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dan setelah itu memang Abu Ubaid mengotakkan mimpinya ini. Jadi dia cancel untuk kembali ke negerinya, ya, sampai dia meninggal di Makkah dan dikuburkan di Makkah. Ya. Nah itu maknanya dia mengamalkan ya, apa ya. Tapi Abu Ubaid tak kata, hei ahli Makkah, kamu tak boleh keluar daripada Makkah ya. Abu Ubaid tak melakukan fatwa macam itu ya. Jadi untuk dirinya saja, tidak mengapa. Ya. Jadi hal-hal yang ini pertama untuk dirinya saja ya. Yang kedua, boleh juga kalau kita disclose, kalau memang manfaatnya itu boleh juga kita disclose kepada orang yang dekat dengan kita, sehingga tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Ya, tapi kalau sampai perikat memaksa ya tidak bolehlah, sebab itu bukan hukum. Jadi jatuhnya adalah tetap sebagai nasihat. Ya, jatuhnya adalah nasihat. Ya, dia bukan fatwa dan juga tidak boleh menjadi ikatannya inilah ya. Dia boleh kita disclose, ya, kita share, ya, itu tidak salah. Asalkan kepada orang yang dekat dan tidak menimbulkan fitnah. Kadang-kadang ada orang yang mimpi, dia mimpi pada mimpi itu dia dapat berubat orang. Itu termasuk dalam kes ni. Nah yang berubat ni mungkin bab 4 nih ya, usul yang keempat nih. Dia ada kaitannya ya. Ya. Akhirnya daripada itu dia ada kelebihan, ya, dia ada kelebihan. Ya. Nah, ya ini mungkin kita boleh bawa dalam usul yang keempat, ya, bab tentang obat-obatan, ya, tentang masalah yang hal yang seperti ini. Sebenarnya Islam secara ininya tidak menggalakkan secaranya just untuk ini ya. Islamnya tidak begitu menggalakkan perbohongan. Ya, tidak begitu menggalakkan. Ya. Dia boleh dibuat dalam keadaan yang terpaksa semua. Ya. Tapi secara umumnya ya, kalau kita berobat, biarlah berobat secara ya saintifik ya, secara ini ya. Tapi memang ada ya, memang ada perkara-perkara yang dibolehkan.
ya, tak dibolehkan. So ada orang-orang yang memang memiliki kelebihan, ya, kelebihan seperti itu memang ada, ya. Tetapi dia tidak take advantage lah, ya. Tidak akhirnya tidak menjadikan sumber penghidupan dia daripada situ, ya. Ada semata-mata sumber penghasilannya daripada, ya, menjadi bomoh dan sebagainya, ya. Ya itu memang tidak digalakkan, ya, di dalam Islam.